Pratiwi dan saya Usada Hasana. Kami mahasiswi semester 5 Institut Sains dan Teknologi Anokoya Gulu-Gulu Sumeneb Prodi Teknologi Informasi. Di video kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang perkembangan prosesor AMD. Don't waste your time and let's watch! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi perkembangan prosesor AMD, alangkah lebih baik kita sedikit mengulang tentang materi sebelumnya, yaitu tentang mikroprosesor dan juga komponen-komponennya. Oke, yang pertama pengertian mikroprosesor atau yang sering kita sebut prosesor. Prosesor ini adalah otak atau pengendali komputer yang mengatur seluruh sistem kerja komputer yang dibantu oleh beberapa komponen. Beberapa komponen yang ada dalam prosesor ada 3, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit, CPU atau Control Unit, dan Memory Unit. Jadi, semisal PC atau laptop kalian mengalami loading aplikasi, besar kemungkinan itu diakibatkan dari kapasitas prosesor dari PC atau laptop kalian. Ada beberapa merek prosesor yang beredar di pasaran seperti Apple, AMD, Cyrix, IBM, dan Intel. Nah, salah satu yang akan kita bahas dalam video ini adalah prosesor AMD. Oke, masuk kepada materi perkembangan prosesor AMD. Yang pertama yaitu sejarah AMD atau Advanced Micro Devices. Adalah sebuah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis Sunnyvale di California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Nah, perusahaan AMD ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1969 oleh sekelompok mantan eksekutif dari Fairchild Semiconductor termasuk Jerry Sandusky, attorney John Kerry, Jack Gifford, dan 3 anggota dari tim Gifford, Frank Boot, Jim Giles, dan Larry Stanger. Yang kedua yaitu perkembangan prosesor AMD. Yang pertama ada AMD K5. Awalnya, AMD K5 ini dibuat supaya dapat bekerja sama pada semua motherboard yang mendukung Intel. Dan pada saat itu, tidak semua motherboard dapat langsung mengenali AMD, tetapi harus dilakukan upgrade BIOS dulu untuk mengenal AMD. Nah, berikut adalah contoh gambar dari AMD K5. Selanjutnya AMD K6. Prosesor AMD generasi ke-6 yang memiliki performa tinggi dan dapat diinstalasi pada motherboard yang mendukung Intel Pentium. AMD K6 masih dibagi lagi modelnya, yaitu AMD K6, AMD K6 II, AMD K6 III. Nah, ini adalah contoh gambar dari AMD K6. Yang berikutnya ada AMD Duron. AMD Duron merupakan prosesor yang dikenal pada tahun 2000-an versi murah. AMD Duron adalah AMD Athlon yang diringkas memiliki semua arsitektur yang dimiliki AMD Athlon. Kinerja AMD Duron dengan AMD Athlon hampir sama, hanya berbeda 7-10%. Lebih tinggi AMD Athlon sedikit. Nah, berikut adalah gambar AMD Duron yang dapat kalian lihat. Berikutnya AMD Athlon merupakan pengganti dari mikroprosesor seri AMD K6. Prosesor ini mengungguli Intel Pentium III Katmai dan baru dapat didekati Intel Pentium III Campermine. Fitur lain pada prosesor ini adalah AMD Athlon dapat dijadikan prosesor untuk sistem multiprosesor seperti halnya prosesor generasi ke-6 Intel atau P6. Dan berikut adalah gambar dari AMD Athlon. AMD Athlon 64. Prosesor ini memiliki 3 varian soket yang berbeda, yaitu soket 745, 939, dan 940. Prosesor ini menggunakan teknologi AMD 64 yang bisa bekerja pada sistem operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit. Contoh AMD Athlon 64 ini bisa kalian lihat di gambar Athlon 64FX. Prosesor ini memiliki 2 karakter penting, yaitu yang pertama, dapat bekerja pada sistem operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit. Yang kedua yaitu sistem PC yang berbasis AMD Athlon 64FX sangat cocok bagi pengguna
PC penggemar olah video audio atau multimedia, dan para pemain game. Berikut gambar dari AMD Elten 64FX. For the next, yaitu AMD Sempron. Prosesor ini diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai pengganti AMD Duron di pasaran komputer murah untuk bersaing dengan prosesor Intel Celeron D. AMD Sempron dibagi menjadi dua. Versi soket A dari AMD Sempron adalah varian yang dibuat berdasarkan prosesor AMD Elten XP Thoroughbred. Sedangkan versi soket 754 adalah prosesor Sempron yang dibangun di atas arsitektur AMD 64. AMD 64X2 Dual Core. Prosesor ini berbasis teknologi 64 bit yang ditujukan bagi kalangan pengguna media digital yang intensif. Dari sisi fitur, prosesor ini dilengkapi dengan teknologi hypertransport untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan menyingkirkan bottlenecks, meningkatkan bandwidth, dan mengurangi latensi sistem. Hasilnya, loading aplikasi yang lebih cepat dari performa aplikasi yang lebih meningkat. Ini merupakan gambar dari prosesor AMD 64X2 Dual Core. Selanjutnya yaitu AMD Opteron. Prosesor ini diniatkan untuk menandingi prosesor Intel Xeon di pasar workstation dan Itanium di pasar high-end. Dibandingkan Intel Xeon yang berbasis mikroarsitektur Ethernet Burst, AMD Opteron menang telak dilihat dari kinerja yang ditunjukkan tiap watt, tapi belum dapat menandingi efisiensi prosesor Intel Itanium. Seperti lihat di gambar berikut. Next yaitu AMD Phenom. Prosesor ini diluncurkan untuk menjawab pertanyaan dan permintaan pasar dan fansnya. Peluncuran perdana dua varian Phenom 2X6, yaitu 1055T dan 1090T. AMD juga mengenalkan chipset baru, yaitu 890GX atau FX untuk menemani Phenom 2X6. Ini merupakan gambar dari AMD Phenom. Selanjutnya yaitu AMD Thurion. Prosesor ini memiliki 64 bit dengan konsumsi daya rendah. AMD Thurion 64 dan AMD Thurion 64X2 Ultra bersaing keras dengan Intel. Kalian bisa lihat pada gambar AMD Thurion berikut ini. Selanjutnya yaitu AMD Zen C. Prosesor ini merupakan generasi terbaru prosesor AMD yang dibuat berdasarkan arsitektur bulldozer, yaitu 32 nanometer, bersaing dengan prosesor Intel Core i7 yaitu seri 9000, mendukung penggunaan memori dual channel DDR3 1866. Ya, ini merupakan gambar dari AMD Zen C. Terakhir yaitu AMD Bulldozer. Prosesor ini merupakan arsitektur terbaru dari AMD yang terdiri dari 4 model dengan 8 core, 6 core, dan 4 core dengan nilai TDP atau Internal Design Power 95 Watt atau 125 Watt. Model tersebut adalah AMD FX 8000, FX 6000, dan FX 4000 yang saat ini dikenal dengan kode Zen C. Ini adalah gambar dari AMD Bulldozer. Gimana nih setelah menonton video tadi? Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang prosesor AMD.